Di sebuah negeri yang luas, dengan lebih dari 500 juta jiwa, namun penuh luka akibat perang, kemiskinan, dan kelaparan. Tanah retak oleh konflik, langit kelabu oleh asap revolusi, anak-anak menangis kelaparan, petani mencangkul di tanah gersang yang tak memberi harapan. Itulah Cina, 7 dekade yang lalu, bukan raksasa ekonomi, bukan pemimpin teknologi, hanya sebuah negeri yang hampir dilupakan sejarah. Dunia menutup mata. Tak ada yang menyangka bahwa tanah ini, yang dulu dijuluki manusia sakit dari Asia, akan bangkit. Bukan hanya bangkit, tapi melesat, mengguncang peta kekuatan dunia. Dalam waktu kurang dari 1 generasi, Cina berubah dari negara agraris yang tertinggal menjadi pusat manufaktur global, pemimpin teknologi, dan kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Ini bukan keajaiban, ini adalah hasil dari strategi, pengorbanan, dan ambisi yang tak pernah padam. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah negara, ini adalah pelajaran tentang perubahan, tentang apa yang bisa terjadi jika sebuah bangsa benar-benar berkomitmen untuk bangkit. Dan inilah kisahnya, bagaimana Cina bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Pada tahun 1949, setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Kuomintang, Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober di Tiananmen, Beijing. Negara ini lahir dari puing-puing konflik dengan infrastruktur yang hancur dan ekonomi yang lumpuh. Sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrim, dan harapan akan masa depan yang lebih baik tampak samar. Untuk mempercepat transformasi menjadi negara industri sosialis, Mao meluncurkan kampanye ambisius yang dikenal sebagai lompatan jauh ke depan pada tahun 1958. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri secara drastis melalui pembentukan komuni rakyat dan proyek-proyek besar lainnya. Namun, implementasi yang tergesa-gesa dan kebijakan yang tidak realistis menyebabkan kekacauan besar. Produksi pertanian menurun tajam dan distribusi pangan menjadi tidak efisien. Akibatnya, antara tahun 1959 hingga 1961, Cina mengalami kelaparan massal yang dikenal sebagai kelaparan besar, yang menewaskan antara 15 hingga 45 juta orang, menjadikannya salah satu bencana buatan manusia terburuk dalam sejarah. Setelah kegagalan lompatan jauh ke depan, Mao meluncurkan revolusi kebudayaan pada tahun 1966, sebuah kampanye politik yang bertujuan untuk memperkuat ideologi komunis dengan menghapus unsur-unsur borjuis dalam masyarakat. Selama 1 dekade, sekolah dan universitas ditutup, kaum intelektual diasingkan atau dipenjara, dan ekonomi mengalami stagnasi. Kekacauan sosial dan politik yang ditimbulkan oleh revolusi kebudayaan memperparah kondisi negara yang sudah rapuh. Pada tahun 1978, setelah kematian Mao, Cina berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. PDB per kapita hanya sekitar $150, lebih rendah dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Pada saat itu, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan bergantung pada pertanian tradisional untuk bertahan hidup. Saat itu, dunia tidak melihat potensi besar dari Cina, tapi semuanya berubah di akhir tahun 1970-an. Pada tahun 1978, Cina mengalami titik balik besar dalam sejarahnya yang mengubah arah masa depan negara tersebut. Saat itu, Deng Xiaoping naik ke tampuk kepemimpinan dan memperkenalkan kebijakan yang akan mengubah wajah Cina selamanya, Reform and Opening Up. Dengan kebijakan ini, Deng Xiaoping mengumumkan transisi besar dari sistem ekonomi sosialis terpusat yang selama ini diterapkan
menuju sistem ekonomi pasar sosialis yang lebih terbuka dan lebih fleksibel. Ini bukan hanya perubahan pada sektor ekonomi, tetapi juga sebuah revolusi sosial yang merubah struktur dasar kehidupan di Cina. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Deng Xiaoping adalah pembentukan zona ekonomi khusus di beberapa kota besar, seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. Ini merupakan langkah berani untuk memperkenalkan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan menarik investasi asing. Shenzhen, yang dulunya merupakan sebuah desa nelayan kecil, dipilih sebagai SEZ pertama pada tahun 1980. Ini menjadi laboratorium ekonomi yang menguji apakah ekonomi pasar dapat berfungsi di bawah sistem sosialis. Tidak hanya itu, Shenzhen mendapatkan kebebasan untuk mengeksplorasi kebijakan perdagangan dan investasi luar negeri yang jauh lebih bebas, sehingga membuka pintu bagi perusahaan asing untuk masuk dan berinvestasi di Cina. Selain itu, kebijakan reformasi dan keterbukaan juga memperkenalkan perubahan signifikan dalam sektor pertanian. Di bawah sistem yang baru, petani diberi kebebasan untuk mengelola lahan mereka secara mandiri melalui sistem tanggung jawab rumah tangga yang memungkinkan mereka untuk menjual hasil pertanian mereka di pasar. Ini bukan hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperbaiki tingkat kesejahteraan petani yang sebelumnya terbelenggu oleh kebijakan kolektivisasi yang ketat. Dampaknya sangat nyata. Pertumbuhan ekonomi Cina meningkat pesat dengan GDP rata-rata yang tumbuh antara 8 hingga 10% per tahun sejak 1980-an. Angka ini menjadikan Cina salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada masa itu. Namun, mungkin yang paling menarik adalah kisah Shenzhen. Dalam waktu kurang dari 3 dekade, Shenzhen berubah dari sebuah desa nelayan miskin menjadi sebuah kota metropolis yang kini dikenal sebagai pusat teknologi dan inovasi global. Banyak yang menyebut Shenzhen sebagai Silicon Valley-nya Cina. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengubah struktur sosial dan politik Cina. Meskipun terjadi peningkatan kesejahteraan, tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan isu lingkungan juga muncul sebagai dampak sampingan dari industrialisasi yang cepat. Setelah melaksanakan reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, Cina mengalami transformasi industri yang luar biasa. Dari negara agraris yang bergantung pada pertanian tradisional, Cina beralih menjadi pusat manufaktur global yang mendominasi berbagai sektor industri. Cina kini dikenal sebagai pabrik dunia, memproduksi berbagai barang elektronik, tekstil, otomotif, dan produk konsumen lainnya. Keunggulan biaya produksi, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur yang berkembang pesat menjadikan Cina sebagai pilihan utama bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan lini produksi mereka. Salah satu pilar utama transformasi industri Cina adalah investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Jaringan kereta cepat Cina kini menjadi yang terpanjang di dunia dengan total panjang mencapai 45.000 km pada akhir tahun 2023. Selain itu, Cina mengembangkan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Shanghai dan Shenzhen, serta jaringan jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah, mempermudah distribusi barang, dan mempercepat proses manufaktur. Reformasi ekonomi juga mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga telah memperluas pengaruhnya ke pasar internasional melalui ekspansi bisnis dan inovasi teknologi. Cina menyadari pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung transformasi industrinya. Oleh karena itu, negara ini fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan riset. Tiap tahun, ribuan insinyur dan ilmuwan dilahirkan dari universitas-universitas terkemuka di Cina yang kemudian berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan inovasi industri. Pada tahun 2015, Cina meluncurkan inisiatif Made in China 2025 yang bertujuan untuk mengalihkan fokus produksi massal barang murah ke produksi barang-barang teknologi tinggi dan bernilai tambah. Inisiatif ini mencakup sektor-sektor seperti AI, kendaraan listrik, robotika, dan energi terbarukan. Cina juga memproduksi lebih dari 60% kendaraan listrik dunia
dan 80% baterai kendaraan listrik global. Dan pada tahun 2022, China menginvestasikan sekitar 180 miliar dolar dalam penelitian dan pengembangan, dengan sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor strategis seperti teknologi tinggi dan manufaktur canggih. China saat ini menempati posisi sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan produk domestik bruto dengan total PDB mencapai sekitar 17,96 triliun dolar pada tahun 2022. Meskipun berada di bawah Amerika Serikat dalam hal PDB nominal, China telah melampaui Amerika Serikat dalam PDB berdasarkan paritas daya beli, menjadikannya ekonomi terbesar di dunia dalam ukuran tersebut. Belt and Road Initiative diluncurkan pada tahun 2013. Belt and Road Initiative merupakan proyek ambisius China untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama ekonomi di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa. Hingga awal 2024, lebih dari 140 negara telah bergabung dalam BRI, mencakup hampir 75% populasi dunia dan lebih dari setengah PDB global. Proyek-proyek BRI meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dengan tujuan memperkuat perdagangan dan investasi internasional. China telah membuat kemajuan signifikan dalam bidang teknologi tinggi melalui program Made in China 2025. Negara ini menargetkan dominasi dalam sektor-sektor strategis seperti 5G, AI, kendaraan listrik, dan eksplorasi luar angkasa. Sebagai contoh, pada tahun 2023, China menjadi pemimpin global dalam konsumsi dan produksi kendaraan listrik dengan penjualan mencapai 9,5 juta unit, mencakup 58% dari konsumsi global. Meskipun pencapaian tersebut, China menghadapi berbagai tantangan. Utang pemerintah daerah yang tinggi dapat membebani pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selain itu, populasi yang menua dengan cepat diperkirakan akan menyebabkan 39% penduduk berusia di atas usia pensiun pada tahun 2050, meningkatkan rasio ketergantungan dan menekan sistem jaminan sosial. Di arena internasional, China menghadapi tekanan geopolitik, termasuk ketegangan perdagangan dan persaingan teknologi dengan negara-negara barat. China juga memperluas pengaruh globalnya melalui kekuatan lunak, melalui ekspansi budaya, pendidikan, dan teknologi digital. China berupaya membentuk citra positif di mata dunia. Sebagai contoh, aplikasi TikTok yang dimiliki oleh perusahaan China telah menjadi platform media sosial global yang populer, mempengaruhi budaya pop dan tren di berbagai negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, investasi besar dalam teknologi, dan ekspansi global melalui BRI, banyak analis memprediksi bahwa China berpotensi menjadi negara adidaya dalam beberapa dekade mendatang. Namun, keberhasilan ini akan sangat bergantung pada kemampuan China untuk mengatasi tantangan domestik dan mempertahankan hubungan internasional yang stabil. Perjalanan China dari negara miskin yang terpuruk menjadi kekuatan ekonomi dunia bukanlah kisah yang terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari visi jangka panjang, kebijakan yang berani, dan kerja keras tanpa henti dari miliaran rakyatnya. Transformasi ini mengajarkan kita bahwa dengan tekad, disiplin, dan keberanian untuk berubah, sebuah bangsa dapat mengubah nasibnya. China menunjukkan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Kisah ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. China telah membuktikan bahwa dengan fokus dan determinasi, sebuah negara dapat bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha, berinovasi, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Karena seperti yang ditunjukkan oleh China, perubahan besar dimulai dari keberanian untuk bermimpi dan tekad untuk mewujudkannya.
将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可